Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Manifekar ingin merekomendasikan perakitan komputer untuk seorang multimedia. Seorang multimedia kan itu banyak jenisnya. Bisa Anda memilih desain grafis, Anda bisa memilih pengiriman, Anda bisa memilih editor video, animasi, bebas lah. Saya aku merekomendasikan yang pertama itu biasalah kalau pertama kita membuat apa yang dicari dulu prosesornya itu carilah yang Intel. Kenapa? Karena Intel lebih bagus daripada AMD, kan ada dua jenis doang kan, Intel sama AMD. Itu kecepatannya cepat Intel, terus terpercaya, terkenal Intel yang paling bagus lah. Saya pilih Intel Core yang i7, bisa sih i3, dan yang baru tuh ada yang bisa cuma masih baru, tapi udah i7 aja. i7, terus yang clock speednya itu 3,6 GHz, itu biar cepet nyaman sih. Dia setting terus biar cepet kan 3,6. Nah saya pilih yang LGA 1151 ya, udahlah sama aja lah itu. Nah habis itu kan itu harganya 3.325.000. Kedua baru motherboardnya, biar buat support support prosesor itu. Jadi pertama intinya dulu, yang prosesornya dulu, baru motherboard. Jangan motherboardnya dulu baru prosesor. Kenapa? Karena motherboardnya kita beli yang ini, prosesornya nggak bisa harus yang lain, harus itu yang support dengan itu. Jadi prosesor dulu baru motherboard. Motherboard saya pilih yang Asus H110M Min-K yang DDR4. Itu yang support dengan LGA 1151 tuh kan ada tulisannya. Nah, terus itu harganya 1.140.000. Setelah itu casingnya, biar nggak berantakan motherboardnya kan, harus beli casingnya dulu lah. Biar ini, saya ini belinya lebih enaknya satu-satu kan, jadi berurutan. Tapi casing itu pilih Cooler Master, karena ya biasalah komputer harus yang dingin, karena namanya cooler pasti dingin bagus. Itu casingnya harganya 652. Berarti kan casing sudah, motherboard sudah, terus prosesor taruh, letak, kunci, udah. Harganya 652 kan ya. Terus habis itu selanjutnya kita cari RAM-nya itu yang Vigen aja, merek Vigen. Saya sih percayanya Vigen mereknya ya. Nah itu yang saya pilih Platinum DDR4. Itu terserah kalau mau speknya mau berapa, 8GB, mau 16GB, ya minimal sih 4 juga boleh, cuma masih lelet banget. 8GB udah lumayan, 16GB ke atas ya pasti udah cepet lah. Apalagi kalau 2 RAM, saya 1 RAM aja cukup lah. Sebenarnya sih sama aja sih, 4GB sini biasanya juga 2GB, 2 RAM 2GB. Saya 1 RAM tapi 8GB, biar ntar selanjutnya bisa ditambahin jadi 8GB kalau misalnya lelet. 958.000 ya. Habis itu setelah RAM selanjutnya kita pilih setelah memori tambahan. Biasalah anak editor, anak desain, anak multimedia nggak mungkin pasti filenya juga gede-gede. Administrasi aja filenya yang banyak, tapi kecil-kecil itu juga harus memorinya gede. Apalagi editor sama ini kan filenya gede-gede semua. Nah
Nah, saya pilih harddisk tambahan itu 2 ya, 2 aja harddisknya. Terus WDC, saya pilih WDC lupa saya singkatannya. Terus yang seharga yang speknya 2 terabyte. Boleh sih lebih, tapi saya 2 terabyte aja biar cukup kantong. 2 terabyte itu dua harddisk yang SATA 3 karena support dengan motherboard. Terus yang dulu yang 2 tahun aja, yang lama, yang sebentar misalkan males beli lagi, takutnya pas selanjutnya nggak siap duitnya. Di situ setelah harddisk apa yang dicari? VGA tadi berapa harddisk lupa harganya. 799. Nah, bentar kalian jumlahin aja sendiri. Tapi di sini sih saya udah totalin harganya ini. Terus VGA, carilah yang Asus. Asus itu untuk grafik paling bagus. Coba aja cari lah Asus, HP Asus, mau apapun Asus itu grafiknya sangat bagus. Saya pilih Asus Radeon RX 550 4 GB saja. Yang DDR5 saya belinya 4 GB saja. Ya mirip lah. Ini saya ngirit-ngirit tetap aja harganya mahal. Harganya itu 2.499.000 itu VGA. Terus habis itu setelah VGA kita pilih power supply-nya. Power supply-nya itu Cooler Master. Ya biasa sama kayak namanya casing. Casing tadi kan ada Cooler Master V750 FS X Gold 1.958 masa 1.000 ada aja tadi salah ngomong. 1.958 power supply-nya gede kan, gede-gede semua. Habis itu nah sekarang setelah casingnya semua sudah disatukan, sudah lengkap lah. Di situ pilih ya, media output sama input sih sama aja sih. Yang kalau monitor ini ya, pokoknya yang inilah selain di dalam casing itu. Nah monitor saya beli 2 monitor. Nah pilihnya yang LG, soalnya dari LG itu kelihatannya lebih asli dalam penggambarannya itu. Jadi ya bagus lah. Nah saya pilih HDMI, soalnya kalau HDMI itu dia tinggal semuanya itu lebih bagus, cuma lebih cepat panas sih kalau HDMI. Tapi yang udah saya pilih HDMI aja lah, terserah kalian mau apa. Nah saya pilih 2 monitor. Desain grafis kan harus ada 2 monitor, soalnya sangat susah kalau desain yang panjang-panjang itu, ribet dan ampun, pasti di zoom out, zoom in, aduh ribet lah. Itu harganya 1 unit 1.770.000. Saya bikin gini biar monitor 2 begitu biar enak, pada tinggal saya tambahin 2 unit aja, ribet amat ya. Nah di situ selanjutnya setelah monitor pasti yang diperlukan ya ini mouse sama keyboard. Mouse sama keyboard itu keyboardnya yang Logitech sama mouse-nya juga Logitech. Tapi yang klasik aja ya kalau keyboard ya, yang biasa biar enak diketik doang. Nah kalau yang mouse yang wireless biar scroll-scrollnya scroll geser-gesernya enak gitu. Terus yang enak lah pokoknya yang dipakai serah kalian. Nah kalau keyboard harganya 150.000, mouse-nya 373.000. Terus habis itu alasnya mousepad karena sama Logitech juga ya. Karena ini kan biar enak alasnya. Kalau cuma mouse doang kan setelah digeser di sini sudah batasannya sedikit
Timbang mousepad kan sebenarnya untuk keyboard sebelah sini, untuk mouse sebelah sini. Cuma kalau misalnya terlalu panjang desainnya, ntar kalian bisa keyboardnya nggak usah pakai alas, pakai mousepad aja mouse-nya. Di situ saya lupa kan, di dalam sebuah ini kan, sebuah hardware pasti ada software. Softwarenya saya kelupaan. Software pertama, yang itu pertama Windows. Boleh sih Anda pakai Linux, tapi kalau jago ya, kalau udah profesional, apa Linux yang itu maksudnya semua softwarenya itu diprogram sendiri. Kalau Windows kan itu bagus tuh, Windows 10 profesional, udah yang 64 bit, biar support untuk semuanya. 32 bit bisa disupport dengan 64 bit, tapi kalau 32 bit nggak bisa support dengan 64 bit. Jadi pilih yang paling atas lah, jangan paling bawah. Windows 10 profesional, karena Windows-nya masih baru. Windows 10 harganya 2 juta 99.000. Terus software kedua Office. Office ini sebenarnya nggak diperlukan sih, cuma apa ya, Office ini kalau misalnya ini sangat penting lah untuk belajar dasar semua semua PK lain selain APK itu, pelajarin dulu Office dulu buat dasar. Itu harganya 650.000. Dan APK lain juga harganya mahal-mahal. Cuma saya nggak cantumin di sini, soalnya terlalu mahal. Saya beli cracknya aja. Cracknya bisa download di Get PC. Di sini Anda pilih yang Adobe Master. Kayaknya Adobe Master, lupa saya. Nah, Adobe Master ini cari yang CS6 yang lumayan lah, bagus. Itu udah lengkap juga, ada Adobe Photoshop, ada Adobe Illustrator, ada Adobe Dreamweaver, ada Adobe apalagi InDesign, banyak lah Adobe, macam-macam Adobe. Itu download semua, tapi emang gede, harus gede, makanya saya beli harddisk sama RAM yang lumayan gede biar nggak lelet buat Adobe itu. Saya pas itu download bisa berapa giga, gede pokoknya. Apalagi Corel Draw, sebenarnya mahal banget harganya, 9 jutaan. Cuma ya udahlah, cari yang crack aja. Tapi Corel Draw sih sebenarnya kalau udah ada Adobe, ya Adobe aja lebih mudah. Corel Draw itu sama kayak masih sulit lah sebenarnya sih. Saya nyobanya, cuma nggak tahu kalian juga bisa pakai Corel Draw, ya udah Corel Draw. Habis itu pilih apalagi setelah software tadi, alat-alat tambahan jadinya ya, tinggal alat-alat tambahan. Nah, kayak pertama itu alat tambahannya CPU cooler. Ya biasalah, seorang editor video kan pasti cepat panas, soalnya ngerendernya itu sangat lama dan berat. Ngerender itu yakin pasti berat banget, ngerender video ya. Kalau desain mah sebenarnya nggak sebentar. Yang video apalagi animasi itu gede banget. Cooler Master, pilih ya yang Cooler Master biasa. Nah, harganya 189 CPU cooler itu. Nah, selanjutnya kita cari apa lagi? Biasalah kabel-kabel ini ya, nggak usah perlu dijelasin, pasti sesuai dengan ini kan. Terus kabel pertama kan HDMI yang ini, pertama yang VGA sebenarnya sih, cuma nggak tahu sih VGA. Pokoknya itulah komputer ke monitor, karena HDMI kan. Habis itu HDMI ke HDMI, soalnya kadang sebuah motherboard nyediain HDMI juga, cuma satu, nggak mungkin dua. Nah, di situ printer, kabel printer kan USB. Soalnya saya juga mau buat printernya, buat cetak poster. Biasanya poster pakai printer, nge-scan dengan ini, jadi kayak tukang fotokopi. Terus ada ini
ini kan kabelnya harganya 80.000 yang kabel HDMI, yang itu 38.000 yang VGA HDMI standar itu, terus printer 60.000 kabel printer, habis itu tambahan drive flash disk atau flash drive, itu saya pilih SanDisk karena bagus. Kalau Toshiba apa ya lupa, nah itu suka korup. Kalau SanDisk enggak sih, enggak begitu korup, tapi cobain aja lah, bisa jadi juga korup juga. Saya pilih SanDisk Ultra Dual karena biar ketutup lah itunya, Go USB. Nah terus itu harganya 445.000. Terus habis itu selanjutnya pilih headsetnya ya biasalah, masa seorang editor video nggak perlu headset untuk mendengarkan lebih jelas videonya, biar ada kesalahan dikit bisa kita benerin. Itu harganya saya pilih Logitech itu kalau barang-barang ini bagus ya, harganya 245.000. Nah, terus memory card biasalah, kalau seorang editor video pasti kan ngerekam pakai alat video itu kan, itu juga mahal sebenarnya, kayak kamera atau apa ya, camcorder yang bagus dikit itu ada juga mahal harganya, saya lupa harganya. Nah itu pilih yang SanDisk juga, itu buat biasa lah mindahin video-videonya ke situ. Saya pilih 16 GB aja cukup lah. Nah tadi flash disk berapa giga lupa saya, flash disk itu 256 GB, soalnya ya ini kadang gede-gede lah mindahinnya. Terus itu harganya 65.000. Kalau flash disk tadi 445.000 ya. Terus selanjutnya ya DVD ya. DVD-nya buat muter kasetnya, yang setelah kita edit videonya kan kita bikin kasetnya. Kadang buat acara nikahan, wedding. Nah itu pilih yang LG yang bagus lah. Nah itu ya biasa, tapi itu buat di komputer sebenarnya. Saya salah ini. Ini buat di komputer. Ada juga sih yang DVD pisah, boleh juga sih. Tapi ini yang di komputer, aturan pas lagi masang CPU-nya, saya aturan DVD-nya juga harus ikut. Lupa saya. Nah, pilih yang kabel SATA juga ya. Terus harganya 225.000. Nah, printernya tadi kan udah siapin kabel, masa nggak ada printernya. Itu pilih yang Canon, yang tabung infus buat print, scan, copy, terus bisa menggunakan WiFi. Kadang ya biasalah, kadang orang mendesain di HP, terus mau ngirim kan ribet. Ya udah, kadang bisa pakai WiFi, kadang bisa juga pakai kabel USB. Makanya saya siapin kabel USB-nya. Soalnya takutnya kan orang kadang nggak bawa kabel USB. Ya udah, bawa HP gitu masih. Bisa juga sih lewat Bluetooth. Nah, ini WiFi juga bisa. Harganya 2.495.000. Terus habis itu beli apalagi sound card biasalah, buat ini sound tambahan, sound tambahan sebuah video lah biasalah. Apalagi buat animasi kan harus sound cardnya ini ada. Itu harganya 140.000. Speaker juga buat nyetel biasa, pilih Logitech. Sebenarnya sih sound card juga Logitech sih, cuma kayaknya adanya Orico deh. Itu pilih aja lah, bebas, terserah kemauan kalian. Nah itu totalnya semua yang saya ini nama situsnya saya ngambilnya dari di enter komputer.com. Cuma ketik aja enter komputer dulu, terus pilih simulasi rakit PC. Nah di situ Anda bisa membuat sesuai pilihan Anda. Habis itu kan ntar bisa simpan, udah lah, itulah. Nah terus harganya itu saya ini 23 juta. Kan mahal kan, padahal udah saya perkecil, udah Adobe-nya saya udah install crack, itunya udah crack semua,
tapi masih gede aja. Karena gedenya di software, terus motherboard, power supply, banyak lah, gede-gede tuh, juta-jutaan. Ya udah termasuk masih murah lah, 23 juta. Ya kan, gede banget kan. Aduh, makanya kalau ada duit saya beli, tapi kalau nggak ada, aduh, dah, hanya di angan-angan aja dah. Terus apa selanjutnya, eh, kan ini kalau rakit PC ya. Nah kalau buat sekolah, laptop ya, laptop ini lebih bagus ini aja nih. Laptop Lenovo, cari yang Lenovo. Terus yang IdeaPad. Kenapa? Soalnya Anda kan ngedesain nggak enak kan pakai mouse, apa ya, kurang enak lah pakai mouse, bisa langsung di laptopnya. Jadi Lenovo IdeaPad itu bisa langsung di laptopnya. Nah terus ini aduh kok nggak ada ininya, kriterianya. Ini RAM-nya 4 GB. Terus apa ya, pokoknya speknya udah bagus lah, itu harganya 6 juta. 6.249. Nah, Anda kalau mau bagus lebih enak lagi, RAM-nya tambahin aja. Kalau RAM gampang dibongkar buat laptop, soalnya masih bisa diotak-atik RAM. Tapi kalau yang lain kecil-kecil semua, coba aja otak-atik sendiri, ntar nggak bisa benerin, mampus deh. Nah, RAM itu Vigen, biasa lah, Platinum, DDR4, 4 GB aja saya. Kalau buat sekolah ya, itu harganya jadi totalnya 6 juta. Harganya itu 308.000. Totalnya jadi 6.557.000. Aduh, mahal juga ya. Padahal saya beli laptop untuk sekolah. Tapi ini termasuk murah. Coba kebayangkan aja yang Asus ROG, yang laptop mahal-mahal gila. Aduh, harganya ganahan. Tapi speknya ya juga lumayan sih. Jadi harga sama spek pasti sama. Nah, kalau kualitas ininya ya cari aja sendiri di internet juga bisa. Terus kalau misalnya langsung ini nyari yang rakit gitu, ya ketik enter komputer kayak tadi, seperti tadi. Setelah itu udah selesai ya. Kayaknya cukup dah, segitu aja penjelasannya. Udah kan, multimedia mah cuma itu doang. Sebenarnya multimedia editor video pakai Adobe apa ya? Adobe-nya itu editor video Adobe Premiere. Nah, terus kalau mau tambahin efek lebih banyak itu Adobe After Effects. Ya, yang saya tahu ya. Tapi kalau di HP juga ada sih Adobe kayak gitu, cuma kurang bagus. Lebih baik yang lain, APK lain. Saya sih saranin HP aja sih, biar enak. Sekalian kan sering dibawa. Kalau laptop jarang dibawa. Terus kalau diambil orang kan gila atau hilang, sayang banget duitnya, hilang begitu aja. Oke kan udah biasa lah. Terus kalau buat edit foto ada Photoshop. Terus kalau buat apa, poster atau banner atau ini Illustrator, ada Illustrator. Nah kalau program Adobe Dreamweaver. Ini saya nyontoinnya yang Adobe aja ya. Soalnya Adobe itu lengkap. Bisa editor video, bisa ini. Terus kalau buat animasi, pas itu saya nyoba Adobe Flash kayaknya. Saya ingatnya Adobe Flash. Cuma nggak tahu juga sih, lupa saya. Soalnya animasi cuma sekali. Itu juga animasi cuma stickman doang. Nggak asik. Udah pokoknya itulah saran saya, pilih aja Adobe. Adobe itu bagus. Terus speknya juga lumayan. Ada juga sih yang apa PK-PK lain lumayan, terus bagus. Ya yang saya tahu sih kayak Python, Sublime, terus Anaconda, terus habis itu DevC++, dan masih banyak lagi lah. Ada apa lagi lupa, di HP itu juga ada, di HP Adobe lengkap di HP juga. Cuma ya beda fiturnya, biasalah. HP sama laptop itu beda kan pasti fiturnya. Belum tentu di laptop bagus, di HP belum tentu bagus. Nah, sekian, terima kasih. Kalau misalnya harganya masih mahal,
cari aja sendiri di enterkomputer.com tadi, tapi yang pilih yang simulasi. Pertama ketik enter komputer, baru pilih yang simulasi rakit. Di situ ada ini. Bisa juga di situs-situs lain kalau misalnya nggak ada kriteria tersebut ya. Silakan cari sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya offin dulu ya. Mana cara offinnya?